kita kemudian melihat begitu banyak fenomena di mana orang berusaha untuk menemukan kepuasan dalam relasi-relasi mereka. Dan kalau mereka mencoba untuk melakukan itu, ya mereka tidak akan menemukan kepuasan sampai kemudian mereka dipulihkan dulu oleh Kristus melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Maka pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk juga pemulihan dalam fitur yang kita punya ini, yaitu fitur untuk bisa membangun relasi dengan orang. Daud juga mengalami bahkan sesuatu yang menurut ukuran kita sebetulnya jatuhnya dalam banget gitu ya. Tapi satu hal yang penting banget yang kita bisa pelajari dari Daud adalah ya dia tetap datang kepada Tuhan. Ketika dia berdosa kepada Tuhan, dia minta ampun, dia mengaku dosanya dan Tuhan ampuni. Dan dia, kalau kita lihat ya di dalam Alkitab, dia menerima konsekuensi dari apa yang sudah diperbuatnya. Jadi maksudnya dia bukan tipikal orang yang melarikan diri ketika dia gagal. Dia tetap datang kepada Tuhan, menyadari kegagalannya, meminta anugerah Tuhan untuk pengampunannya. Dan saya kira itu yang seharusnya kita lakukan juga gitu. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan. Dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Halo Sobat Muda, berjumpa lagi dengan saya Ripka di podcast kamu. Wah, gak terasa banget nih teman-teman, kali ini kita sampai di ujung bulan tahun 2023, di bulan Desember. Dan kali ini kita mau bahas tema tentang makin akrab sama Tuhan. Entahkah mungkin itu tentang relasi kita dengan Tuhan, apakah seputar saat teduh, atau mungkin ada hal-hal yang lebih dari itu. Mungkin tema kali ini juga bisa jadi planning kita ya untuk di 2024 akan seperti apa makin akrab sama Tuhannya. Tapi yang bikin berbeda, kita akan belajar nih dari satu tokoh. Nah, biar teman-teman semakin tahu podcast kita gimana, disimak ya teman-teman sampai akhir acara. Nah, sebelum itu, saya mau mengenalkan pembicara kita kali ini, yaitu Bang Bungaran. Untuk lebih lengkapnya, silakan Bang Bung untuk memperkenalkan diri. Iya. Thank you karena udah mengundang saya hadir dalam acara podcast untuk anak-anak muda. Senang banget ya karena memang sebetulnya passion saya sih di anak-anak muda gitu ya. Kelihatan. Masih di kesempatan gitu, jadi saya senang banget. Ya saya Bungaran, saya pendeta yang melayani sekarang ini penuh waktu ya di Our Daily Bread Ministry. Tugas saya utama adalah ya saya membangun jejaring gereja-gereja, lalu kemudian juga memperkenalkan pelayanan ODB, ya. Lalu kemudian juga biasanya sih kita suka berkunjung ya, melakukan trip ke berbagai wilayah, ketemu dengan pendeta-pendeta gitu ya, ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, sinode-sinode gitu ya. Ya dengan maksud supaya kita terus dapat mengembangkan partnership dengan gereja-gereja di berbagai tempat gitu sih. Selain jadi pendeta juga jadi pebasket kece ya Bang. Ngelihat Instagramnya mungkin teman-teman nanti boleh follow. Sebetulnya bukan pemain basket, lebih ke penyuka basket aja. Jadi saya koreksi dikit ya, jadi penyuka basket aja karena emang cuma sekedar suka aja sebenarnya. Cuman memang masuk komunitas, jadi kadang-kadang main lah sama teman-teman di komunitas basket. Oke, makanya masih kerasa aura-aura anak mudanya ya, Sobat Muda. Makanya panggilannya aja Bang ya, bukan apa. Bukan Pak. Oke teman-teman, kita mau bahas tentang sekali lagi makin akrab dengan Tuhan dari salah satu tokoh spesial. Kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan pertama. Mungkin lebih ke dasar-dasar dulu ya Bang. Dasar-dasar tentang relasi pribadi tentang sama Tuhan itu gimana sih Bang? Oke, jadi kalau kita bicara tentang relasi dengan Tuhan, kita bicara tentang sesuatu yang sangat mendasar sebetulnya ya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena sebetulnya esensi kekristenan juga sebetulnya kan bukan agama ya. Benar sih, kita pada satu sisi agama. Tapi kalau kita semata-mata melihat kekristenan sebagai agama, maka kita pasti akan berpikirnya bahwa agama Kristen itu adalah seperangkat peraturan, do and don'ts. Hal-hal yang bisa dilakukan, hal yang tidak boleh dilakukan, dan itu dilakukan secara rigid, secara kaku gitu. Padahal sebetulnya enggak. Kekristenan sendiri, the heart of Christianity kan sebetulnya adalah relationship kita dengan Tuhan. Gitu. Jadi memang kalau kita mau ngobrolin ini adalah sesuatu yang amat sangat mendasar, sangat fundamental. Artinya kalau orang Kristen gak memiliki pemahaman yang jelas tentang hal ini, tentu ya akan sangat disayangkan ya. Jadi kalau kita bahas ini, maka kita memang harus kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tapi sebelum itu,
Sebetulnya banyak ya dasar kenapa kita harus memiliki relasi dengan Tuhan. Tapi secara umum sebetulnya karena kita itu kan setiap manusia disematkan dengan kemampuan untuk berelasi sebetulnya. Ya, kemampuan ya Bang, semua orang berarti bisa ya. Yes, semua orang sebetulnya disematkan Tuhan dalam diri setiap orang, kayak diinstal gitulah ya, dalam diri setiap orang kemampuan untuk berelasi. Makanya kalau kita baca di dalam Alkitab, maka kita menemukan bahwa sejak awal penciptaan, interaksi kita dengan Tuhan itu diperlihatkan gitu secara jelas. Dan kenapa itu bisa ada? Ya karena memang Tuhan yang naruh gitu. Itu inisiatif Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang orang suka maksudnya gini, banyak orang yang mengasosiasikan kasih karunia itu selalu bicara tentang keselamatan, bicara tentang, itu sih benar, bukannya salah ya. Tapi satu hal yang kadang-kadang orang suka lupa gitu ya, karena merasa itu udah sesuatu yang tersemat di dalam dirinya ya, bahwa kemampuan kita untuk berelasi dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang memang Tuhan taruh gitu. Itu jadi fitur yang ada di dalam diri setiap manusia. Cuman dosa memang sudah kalau saya bilang ya, merusak kemampuan manusia untuk bisa berelasi. Artinya kemampuan berelasinya tetap ada, cuman dia tidak berfungsi secara normal. Makanya kita kemudian melihat begitu banyak fenomena di mana orang berusaha untuk menemukan kepuasan dalam relasi-relasi mereka. Dan kalau mereka mencoba untuk melakukan itu, ya mereka tidak akan menemukan kepuasan sampai kemudian mereka dipulihkan dulu oleh Kristus melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Maka pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk juga pemulihan dalam fitur yang kita punya ini, yaitu fitur untuk bisa membangun relasi dengan Allah. Oke. Menarik ya teman-teman, dasar-dasarnya kita udah dijelaskan secara rinci tadi sama Bang Bung. Tapi sebenarnya kenapa sih kita perlu berelasi dengan Allah, Bang? Dan gimana caranya? Nah, ini yang menarik ya. Sebetulnya kalau kenapa kita butuh relasi dengan Allah, karena memang itu kebutuhan utama kita sebetulnya. Banyak orang, anak-anak muda lah ya di mana-mana, ya bukan cuma anak muda maksudnya, tapi semua orang mengalami kekosongan yang batin yang sangat dalam gitu. Yang terwujud dalam kalau sekarang orang-orang ya ngalamin anxiety, ngalamin kayak keputusasaan, depresi gitu ya. Itu karena ada satu kebutuhan yang mereka tidak dapatkan, yaitu kebutuhan yang hanya bisa didapatkan ketika mereka punya relasi dengan Allah. Jadi benar kalau kamu tanya kenapa sih kita butuh? Karena kita memang membutuhkan itu gitu. Itu dasar ya dari semua. Itu kata kuncinya sebetulnya, karena kita yang butuh gitu. Ya pada dasarnya kan kalau kita mau kembali kepada Alkitab, sebetulnya kalau ditanya apakah Allah membutuhkan berkomunikasi dengan kita, berinteraksi dengan kita, berhubungan dengan kita, sebenarnya nggak juga kan? Karena kan kalau kita percaya pada Allah Tritunggal misalnya, dalam Allah Tritunggal kan semua kepenuhan, maksudnya semua kesempurnaan relasi itu ada dalam pribadi Allah Tritunggal. Nggak ada kekurangan di sana sama sekali gitu. Sampai di sini paham ya? Jadi memang betul Allah Tritunggal itu sudah mengalami kita bisa di sana ada komunikasi, ada interaksi, ada relasi yang sangat dalam, yang sangat sempurna. Sehingga kalau ditanya apakah Allah membutuhkan, sebetulnya kalau ditanya secara jelas apakah Allah membutuhkan berelasi dengan kita, sebenarnya nggak perlu. Cuman Allah dalam kasih karunia-Nya mau manusia itu menikmati relasi dengan Dia. Jadi makanya Allah pengen gitu berbagi itu kepada manusia. Apalagi sejak manusia jatuh dalam dosa. Sekali lagi kalau kita kembali ke manusia jatuh dalam dosa, manusia itu betul-betul nggak tahu hal-hal yang membuat hidup mereka tuh jadi punya arti, punya tujuan, punya kepuasan. Karena memang mereka habis gitu dalam kehancuran yang disebabkan karena dosa itu. Relasi-relasi yang mereka bangun nggak ada di antara mereka yang bisa menemukannya. Jadi kebutuhannya memang betul. Jadi kebutuhan kita itu yang terdalam. Kenapa kita perlu berelasi dengan Dia? Berarti sebenarnya awalnya harus menyadarinya dulu ya Bang ya, untuk tahu cara-caranya. Gimana cara kita bisa berelasi dengan Dia, menyadari hal-hal yang tadi Abang bilang. Yes, jadi yang ini kita syukuri ya, karena kalau dalam Alkitab sekali lagi Tuhan itu mau memulihkan relasi kita. Karena sebetulnya Dia kan tahu banget, paham banget lah bahwa manusia itu hanya akan
bermuara pada keputusasaan, depresi, kehancuran, bahkan hukuman kekal gitu ya, ketika relasi itu tidak dibangun. Makanya bersyukur kalau kita jadi orang percaya adalah Roh Kudus terus yang mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan kita memiliki pemulihan hubungan dengan Allah. Kudus. Iya, itu berperan sentral. Karena Alkitab bilang bahwa kita tuh sebetulnya nggak punya kecenderungan, dosa membuat kita nggak punya kecenderungan untuk datang kepada Allah. Alkitab bilang sendiri kan bahwa pada waktu kamu masih berdosa, pada waktu kamu masih menjadi seteru Allah, Allah menyelamatkan kamu. Itu sebetulnya sebuah kalimat yang dibuat oleh Paulus untuk memperlihatkan kepada kita bahwa inisiatif itu dari Allah dulu loh gitu. Bukan dari kita ya. Bukan dari kita. Allah. Makanya ya ketika Roh Kudus mengingatkan kita untuk yuk kita bangun yuk relasi dengan Allah dengan lebih baik. Misalnya kalau kita memang udah punya dasarnya dulu gitu ya. Tapi ngingetin kita punya relasi yang baik dengan Allah yuk, makin akrab yuk dengan Allah. Itu kuasa Roh Kudus, itu Roh Kudus yang bekerja dalam kita gitu. Luar biasa betapa baiknya. Iya, betul. Bahkan Allah duluan yang inisiatif. Ini poin yang menarik untuk saya pribadi ya, Bang. Nah, tapi kita sekarang mau ke tokoh yang dari tadi saya bilang nih, Bang. Tokoh spesial yaitu tokoh Daud, teman-teman. Nah, si Daud ini siapa sih, Bang? Apa istimewanya dia hingga dia dipilih Tuhan? Iya, sebetulnya kalau kita ngeliatin Alkitab ya, maka kita menemukan bahwa Daud adalah salah satu tokoh yang bahkan firman Tuhan katakan yang berkenan di hatiku, katanya gitu ya. Itu kata firman Tuhan. Terlepas dari bahwa kemudian kita tahu Daud juga punya banyak kegagalan gitu dalam kehidupannya. Tapi yang pasti memang tokoh yang satu ini unik. Gimana tuh uniknya, Bang? Ya uniknya karena ini kalau kita dalam konteks relasi dengan Tuhan ya, nampaknya dia satu-satunya bahkan ya yang disebut sebagai orang yang memiliki tempat yang khusus di hati Allah. Satu-satunya? Iya, mungkin ya satu-satunya. Tapi kalau di dalam Alkitab yang dikatakan yang berkenan di hatiku ya menunjuknya kepada Daud gitu ya. Karena memang Daud ini kalau aku bilang bukan cuma sekedar bahwa dia taat ya, tetapi dia juga menghormati Allah. Ini beda. Dua hal itu, taat dan menghormati. Gimana tuh, Bang? Jadi maksudnya gini, kalau taat itu biasanya ada instruksi. Jadi misalnya kamu disuruh mamamu lah cuci piring gitu ya. Kamu taat, kamu cuci piring nih. Itu taat namanya. Tapi kalau mamamu nggak ngomong apa-apa, tapi kamu nyuci piring karena kamu lihat piring kotor, lalu kamu tergerak untuk mencuci piring, itu namanya kamu menghormati mamamu gitu. Itu yang dilakukan Daud sebetulnya ya. Ketika Daud yang paling jelas itu adalah ketika Daud berniat untuk mendirikan Bait Allah. Dia bilang, Tuhan, ini dalam bahasa kita ya, Tuhan boleh nggak aku yang diriin gitu. Walaupun kemudian kan Allah tidak mengizinkan Daud karena Tuhan bilang terlalu banyak pertumpahan darah yang kamu buat gitu. Jadi aku akan kasih itu ke anakmu. Tetapi pemikiran Daud untuk membangun Bait Allah itu menjadi sebuah wujud penghormatan Daud kepada Allah gitu. Allah nggak instruksin apa-apa loh terkait dengan Bait Allah ini. Nggak instruksin apa-apa. Tapi Daud punya niat yang sangat tulus di hadapan Allah untuk bilang, Tuhan, aku pengen loh mendirikan Bait Allah. Karena aku ngerasa banget gitu ya. Ini kalau sekali lagi bahasa kita ya. Aku ngerasa banget bahwa Tuhan itu baik bagi aku gitu. Ini penghormatan. Nggak ada instruksi tapi dia melakukan. Kayak begitu. Dan itu dia berinisiatif. Dan itu menjadi sesuatu yang membuat, kalau boleh dibilang ya, Daud menjadi seseorang yang sangat istimewa. Ya, walaupun bukan itu yang menjadi alasan kenapa kemudian dia menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus ya, karena itu kan sekali lagi itu ketetapan Allah, itu kasih karunia Allah ya. Tapi kita bisa belajar dari Daud bagaimana Daud berrelasi dengan Allah dan bagaimana istimewanya dia di hati Allah. Karena itu salah satunya gitu kita bisa baca dari firman Tuhan. Gitu. Berarti bisa dibilang dia itu dipilih Tuhan karena ketaatan dan kehormatannya itu ya, Bang. Hormatnya pada Allah. Ya, boleh dibilang begitu ya. Karena di tempat lain sebetulnya kan dia juga bilang bahwa siapakah aku ini Allah gitu kan ya. Dia sadar betul bahwa ini konsep kasih karunia-Nya dalam versinya Daud gitu ya. Kita bisa baca dari beberapa mazmurnya dia atau dari tulisan-tulisan kita bisa baca dalam kitab-kitab 1 Samuel atau Tawarik gitu ya misalnya ya. Kita bisa lihat bahwa Daud itu menyadari betul loh kasih karunia Allah. Gitu.
Tapi di sisi yang lain, dia mewujudkan ucapan terima kasihnya kembali kepada Allah dengan menghormati Allah secara serius. Gitu, itu yang membuat Daud istimewa sih kalau menurut aku. Menarik sih si Daud ini, Bang. Tapi gimana sih dia bisa sangat akrab begitu sama Tuhan? Maksudnya apa hal-hal yang dia lakukan gitu loh sampai sebegitu istimewanya? Dan gimana sih Alkitab menggambarkan relasi Daud sama Allah? Sama Allah ya. Iya, saya kira hampir semua kita lah orang-orang Kristen yang udah belajar Alkitab tentu tahu banget ya. Daud ini, ya semoga ya ingatan kita sama Daud itu adalah ingatan yang terkait dengan bagaimana relasinya dia dengan Allah ya. Karena kan kita juga tahu ya bahwa Daud juga walaupun pada satu sisi dia punya relasi yang baik dengan Allah, kan juga punya banyak stumbling problem lah gitu ya. Masalah-masalah yang membuat banyak orang juga jadi batu sandungan gitu ya. Contoh dia ngambil Batsheba, dia membunuh Uria, lalu kemudian banyak lah ya, ada beberapa walaupun kemudian dia bertobat karena itu gitu ya. Tapi yang pasti memang ya itu tadi ya, kalau kita kembali kepada Alkitab dan apa yang dinyatakan Alkitab, ya Alkitab memang jelas melihat bahwa Allah itu melihat Daud itu sebagai sosok yang punya tempat di hati Allah ya. Kita nggak bisa mengabaikan itu, karena bahkan Yesus sendiri disebutnya sebagai anak Daud, iya kan? Salah satunya adalah Yesus disebut sebagai anak Daud. Kenapa Yesus predikatnya disebut sebagai anak Daud? Ya karena memang dia pertama bukan cuma karena keturunan Daud, tetapi karena kalau boleh saya bilang, Daud sudah memperlihatkan apa yang kemudian juga diperlihatkan oleh Yesus gitu. Maksudnya kedekatannya dia dengan Allah. Saya kira itu lahir ya dari sejarah panjang gitu. Bahwa tentu Yesus kan juga udah kenal siapa Daud ya. Walaupun maksudnya terlepas dari bahwa dia adalah secara genealogi, secara keturunan dia masih ada keturunan Daud, tapi tentu sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal tentu Yesus tahu siapa Daud itu ya. Maksudnya gini, dia menjadi begitu dekat dengan Allah ya karena dia sendiri memang memperlihatkan penghormatannya kepada Allah gitu. Ini nggak terlepas dengan tadi jawaban untuk yang pertanyaan sebelumnya ya? Iya, ya maksudnya itu sebetulnya kan sama aja ya. Maksudnya kalau kita tanya apa yang membuat Daud begitu dekat memiliki tempat di hati Allah ya karena itu tadi. Iya. Tadi Abang juga sempat bahas kalau Daud mengalami berbagai masalah bahkan telah melakukan dosa ya. Jadi memang sebenarnya kedekatan Daud dengan Allah pun rupanya tidak menghilangkan masalah-masalah yang ada di hidupnya ya Bang. Tapi apa sih yang bisa kita pelajari dari si Daud ini Bang dengan masalah-masalahnya tapi dia tetap dekat lagi sama Tuhan? Gimana tuh Bang? Memang harus kita akui ya, banyak orang Kristen masih punya pandangan bahwa kalau kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa atau kegagalan maka that's the end of the world gitulah ya. The end of your life gitu loh. Padahal sebetulnya kan nggak juga ya. Maksudnya gini loh. Ya saya sih pernah baca satu buah kutipan bagus sih menurut saya ya. Kalau kita mengalami satu hari yang buruk kan bukan berarti kita seluruh hidup kita buruk gitu sebetulnya. Ya kan kadang-kadang kan kita mengalami hari-hari yang buruk, hari-hari yang nggak enak gitu ya. Tapi bukan berarti kan seluruh hidup kita buruk sebenarnya. Saya kira itu yang kemudian menjadi penting juga untuk kita pahami gitu ya. Daud juga mengalami bahkan sesuatu yang menurut ukuran kita sebetulnya jatuhnya dalam banget gitu ya. Tapi satu hal yang penting banget yang kita bisa pelajari dari Daud adalah ya dia tetap datang kepada Tuhan. Ketika dia berdosa kepada Tuhan, dia minta ampun, dia mengaku dosanya dan Tuhan ampuni. Dan dia, kalau kita lihat ya di dalam Alkitab, dia menerima konsekuensi dari apa yang sudah diperbuatnya. Jadi maksudnya dia bukan tipikal orang yang melarikan diri ketika dia gagal. Dia tetap datang kepada Tuhan, menyadari kegagalannya, meminta anugerah Tuhan untuk pengampunannya, dan saya kira itu yang seharusnya kita lakukan juga gitu. Ini memang mungkin jadi
pergumulan banyak orang juga ya Bang. Ketika kita misalnya udah berdoa bertobat karena udah melakukan dosa, terus membangun relasi lagi, tapi lagi-lagi kita jatuh dalam dosa yang sama. Kadang tuh kadang untuk saya pribadi bikin kayak malu datang ke Tuhan gitu loh. Padahal sebenarnya tadi dari abang bilang juga ya tetap dekat, tetap datang ke Tuhan. Tapi gimana sih bisa menghilangkan rasa malu itu atau bahkan bosan untuk berulang kali melakukan dosa yang sama gitu loh Bang. Dan tetap bangun terus. Itu sebetulnya menjadi sebuah pergumulan banyak orang Kristen sih sebenarnya ya. Dalam pengertian bahwa ketika kita punya relasi dengan Tuhan, bukan berarti ada jaminan bahwa kita nggak jatuh lagi. Ada istilah teologi yang sebetulnya menarik juga sih untuk kita pikirkan ya. Kalimatnya begini, kita tuh adalah orang berdosa yang dibenarkan. Kita orang berdosa sekaligus orang yang dibenarkan. Pergumulan dosa itu adalah pergumulan yang berlangsung seumur hidup. Seumur hidup dan ya iyalah, saya kira sih begitu ya. Karena memang ya nggak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Cukup sempurna untuk menyatakan, maksudnya cukup begitu hebatnya sampai bisa bilang di hadapan Allah, aku sempurna loh Tuhan gitu. Lama jatuhnya malah nggak sempurna gitu kan, karena ada dosa kesombongan di sana kan. Poin saya adalah begini, yang kita perlukan memang adalah keberanian untuk datang kepada Allah setiap kali kita jatuh. Karena Allah tahu kok bahwa kita juga bukan manusia sempurna, itu dulu lah, sederhananya begitu. Dia tahu kok kita orang yang kerap gagal dalam hidup. Dan yang dia inginkan adalah pengakuan jujur dari kita aja. Karena pengakuan jujur itu yang kemudian membuat kita bisa bilang juga sama Tuhan selain kita minta ampun, Tuhan aku membutuhkanmu. Sebetulnya wajar kalau orang melakukan kesalahan kepada seseorang misalnya, lalu malu untuk ngakuinya. Tapi itu lebih sering karena kekhawatiran saja ketimbang kebenaran. Maksudnya gini, bahkan orang saja gitu ya, kalau kamu jujur mengakui kesalahanmu, dia saja mungkin bisa menerima kesalahanmu. Bukan menerima kesalahanmu dalam pengertian bahwa dia bisa memaafkan kesalahanmu. Ketika kamu jujur mengakuinya. Apalagi dengan Tuhan gitu. Tapi gimana sih Bang biar kita punya perasaan itu gitu loh. Untuk datang ke Tuhan, benar-benar mengakui, benar-benar mungkin lebih komit, atau bahkan punya kerinduan itu sendiri untuk dekat sama Tuhan Bang. Gimana sih biar kita punya perasaan itu? Sekali lagi sebetulnya itu bukan bicara soal perasaan kalau aku ya. Bukan bicara soal perasaan. Karena perasaan kita kan bisa berubah-berubah. Fluktuatif gitu loh. Dan kalau kita mengandalkan perasaan dalam berelasi dengan Allah, maka yang terjadi adalah kalau perasaan kita baik, maka kita datang sama dia. Kalau perasaan kita nggak baik, kita nggak datang sama dia. Dan itu bisa jadi malah membuat kita bukan makin maju dalam hubungan kita dengan Tuhan, atau relasi dengan Tuhan. Tapi malah menurut aku kalau nggak stuck ya mundur. Karena itu tadi perasaan kita kan sangat dipengaruhi dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang terjadi dengan kita. Itu perasaan kita. Makanya dibutuhkan komitmen sebetulnya. That's why kita melihat orang yang membangun relasi pribadi dengan Tuhan misalnya ya, dalam saat teduh misalnya begitu. Itu memang tidak lagi bergantung pada perasaan. Dia harus komit. Karena komitmen itu yang menjaga konsistensi seseorang untuk tetap melihat pentingnya punya waktu dengan Tuhan dalam saat teduhnya, dalam doanya, dalam relasi pribadinya dengan Tuhan, gitu. Nah, mungkin sebagian dari kita memikirkan relasi itu baca Alkitab atau lain-lain. Ada nggak sih Bang tips-tips untuk kita hal-hal lainnya mungkin yang bisa kita lakukan ya untuk semakin menambah relasi dengan Tuhan gitu? Nah ini dia, sebetulnya kan setiap kita unik ya, dan keunikan itu sebetulnya Tuhan juga yang ciptakan gitu. Kan ada orang-orang tertentu misalnya yang memang senang berada di tengah-tengah alam. Mereka punya kecenderungan untuk bisa menikmati banyak hal, bahkan relasi mereka dengan Tuhan ketika mereka ada di tengah-tengah alam, di gunung lah, ke hutan lah, ketika menyusuri sungai lah, dan segala macam. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang mungkin dia suka misalnya itu naturalis ya, misalnya itu naturalis. Tapi ada orang-orang yang memiliki kecenderungan, memiliki intelektual yang bagus misalnya, dia lebih suka baca, dia suka membandingkan dan segala macam gitu ya. Dia
menambah pengetahuan mereka dengan referensi-referensi buku-buku dan hal-hal yang bersifat akademik misalnya begitu ya. Itu beda-beda tiap orang, sehingga sebetulnya menurut saya sih Allah menyukai keragaman semacam itu karena Dia yang ciptakan, menyukai keunikan kita, sehingga kita sebetulnya diberikan ruang untuk bisa berelasi dengan Dia dengan keunikan kita sendiri. Dengan berbagai cara juga ya Bang? Berbagai cara sebenarnya. Ini kalau kita bicara relasi dalam secara luas ya. Dengan Allah itu kan sebetulnya sangat maksudku gini, Dia nggak kaku kan ya. Ya karena kalau kita diciptakan dengan keunikan masing-masing, maka yang Dia sukai adalah bagaimana kita mendekati Dia dengan cara kita. Walaupun tetap ya, maksudnya kalau dalam konteks pembacaan kitab suci misalnya gitu ya, ya kita tetap harus kembali kepada firman Tuhan gitu kan, dasarnya sebagai dasar. Tapi kalau bicara dalam relasi secara umum, bisa kok kita mendekati Tuhan dengan cara kita gitu. Aku suka nyanyi misalnya gitu ya. Ya aku bisa mengingat janji itu firman Tuhan melalui pujian misalnya begitu. Aku bisa menikmati waktu-waktu bersama Allah dalam pembacaan Alkitab, tapi juga dalam puji-pujian yang aku naikkan kepada Allah misalnya begitu. Itu kan aku gitu. Kamu bisa jadi enggak, bisa jadi kamu tipikal orang yang oke, aku pengen belajar firman Tuhan, tapi aku pengen lebih dalam lagi memahami, lalu kemudian aku baca, pakai buku-buku, pakai referensi ini gitu. Oh, aku dengar dari orang. Lalu kemudian lalu aku kembali lagi dalam pergumulan pribadiku dengan Tuhan ketika aku baca firman Tuhan. Jadi kayak begitu tuh. Dan itu kan beda-beda, nggak bisa sama gitu. Atau mungkin bahkan ketika lagi jalan-jalan, istilahnya kayak healing sambil mengagumi ciptaan Tuhan ya. Kayak bisa. Mengagumi gitu. Yes. Itu termasuk relasi lah ya Bang? Iyalah, itu kan bagian dari cara kita berelasi dengan Allah kan. Mensyukuri setiap apa yang kita kasih. Bahkan dengan menonton podcast ini pun juga ya Bang ya. Ya semoga. Maksudnya jangan maksud saya gini, saya kira nggak ada patokan baku ya. Nggak ada patokan baku dalam kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Dalam pengertian, ya tentu kan ya hal-hal terkait dengan pembacaan Alkitab itu harus. Kamu berdoa harus, kamu berkomunitas dengan orang percaya lain itu sebagai sesuatu yang memang ada di dalam Alkitab itu, ada dasarnya gitu. Tetapi bagaimana kamu berelasi secara pribadi dengan Tuhan, sebetulnya Tuhan menyukai sekali kamu punya ini. Saya suka naik motor, maksudnya kan saya suka naik motor ya. Ketika saya pagi misalnya habis renungan nih, kan dalam beberapa hal saya juga nggak ngerti sebenarnya Tuhan sebenarnya apa yang mau Tuhan sampaikan gitu. Tapi ketika saya naik motor dalam perjalanan ke kantor gitu ya, dalam perjalanan kantor saya ingat lagi kan bagian firman Tuhan itu ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Oh ini sebenarnya terkait dengan ini gitu. Jadi ini menjadi proyek ketaatanmu di hari ini atau di minggu depan atau kapan. Atau ada Tuhan yang Tuhan ingetin, ini ada orang loh yang kamu harus doakan ketika kamu dengerin firman Tuhan itu. Itu kan cara saya dalam berelasi dengan Tuhan gitu. Firman Tuhannya tetap, tapi bagaimana saya menginternalisasikannya dalam diri saya, itu cara saya banget gitu. Oke. Kita beda. Saya pernah dengar ada seorang pendeta yang suka berenang. Jadi ketika berenang, dia bukan cuma sekedar berenang. Ketika dia berenang, dia memikirkan hal-hal yang Tuhan taruh dalam hatinya. Ya, hasil dari relasinya dengan Tuhan ya Bang? Iya. Berarti memang ketika saat itu kita relasi, nggak saat itu juga ya? Enggak. Itu hasilnya akan terus-terus kita terima gitu. Tapi ada nggak sih Bang, tips-tips praktis yang mungkin dibutuhkan sobat muda, teman-teman, untuk disiplin, untuk terus-terusan lebih komit dalam relasi dengan Tuhan. Tips praktis itu gimana sih Bang? Yang pertama-tama harus tahu dulu ya apa tujuannya ya. Maksud kita ini memang mendasar banget. Kenapa kita berelasi dengan Tuhan? Karena kita tahu bahwa hidup kita ini bukan cuma sekedar lahir, sekolah, menikah, punya anak, meninggal. Iya. Artinya bukan itu tujuan utama kehidupan kita. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari kehidupan kita yang sudah Tuhan taruh dalam firman-Nya. Yang paling jelas itu adalah ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anaknya, maka Dia ingin berelasi dengan kita. Dalam relasi itu kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus.
Jadi itu menjadi tujuan penting dari kehidupan orang-orang percaya tuh. Kalau kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, ini salah satu ya tujuan. Maka tentu kita harus tahu bagaimana itu diwujudkan. Nah, kebosanan pasti akan datang tuh. Cepat atau lambat gitu ya. Karena ya kita manusia gitu ya. Saya sendiri merasa bahwa ini pengalaman pribadi ya. Saya kan udah mulai belajar baca Alkitab itu sejak saya terima Tuhan Yesus pada waktu saya SMP. Dari situ saya semua rajin banget baca Alkitab gitu ya. Lalu kemudian saya masuk sekolah teologi. Di sekolah teologi disiplin pembacaan Alkitab juga diharuskan. Jam 4.45 tuh harus sudah bangun. Sampai jam 5:30. Iya, 5:30 sekitar itu. Jadi kami itu harus belajar. Buka firman Tuhan, baca Alkitab, saat teduh. Gitu. Bertahun-tahun selama kami sekolah karena di asrama ya. Jadi waktu di asrama. Dan itu dilakukan dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir. Lalu kemudian berlanjut terus kan dalam pelayanan dan segala macam. Kebosanan mungkin muncul nggak? Sangat mungkin lah. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita ketemu ayat-ayat yang sama aja misalnya gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengantisipasi atau katakanlah, nah sekali lagi, itulah menariknya Allah ya. Sebetulnya kan kita maksudnya kita diberikan keleluasaan oleh Allah untuk mempergunakan kreativitas kita gitu loh. Sekarang udah ada podcast, kayak kita gini kita bikin podcast yang ngobrolin tentang firman Tuhan. Itu bisa menjadi salah satu cara. Atau misalnya kita pakai buku-buku yang terkait dengan apa yang kita baca, misalnya komentar atau apa. Kita bisa pakai musik, kita bisa pakai mendengar khotbah dan segala macam. Walaupun tetap sekali lagi itu harusnya sih mendorong kita untuk menggali lebih dalam secara pribadi ya, supaya relasi kita dengan Tuhan dalam pembacaan kitab suci misalnya itu bisa menolong kita bertumbuh secara pribadi, nggak bergantung sama orang. Jadi bukan karena kata orang, tapi karena perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Atau kamu tempat aja deh misalnya gini, oh iya aku kayaknya udah mulai mengalami kebosanan, ya udah kamu pindah tempat misalnya. Atau kamu ya kayak tadi kamu bilang misalnya, ya udah aku pengen healing, di tengah-tengah healing kamu berada dalam suasana yang baru yang mungkin membuat kamu merasa lebih segar dalam pembacaan firman Tuhan misalnya begitu. Kayak gitu-gitu. Jadi nggak rigid sih sebenarnya, maksudnya nggak rigid dan nggak kaku sebenarnya dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Tuhan tuh memberi keleluasaan kok untuk, dan dia menikmati loh perjumpaan kita dengannya. Yang paling penting adalah jangan berhenti, itu aja. Kebosanan ada, tapi jangan berhenti. Bahkan untuk orang-orang yang sibuk juga ya Bang. Iya. Sama ya. Bagaimana kita berarti menemukan tujuan itu dulu ya? Benar, itu dulu sih sebenarnya. Oke. Ini menarik banget ya teman-teman. Lagi-lagi kita diingatkan kalau sebenarnya bukan lebih ke tips-tips. Misalnya harus bangun pagi ya Bang, saat teduhnya. Harus bangun jam 5 pagi, jam 6 pagi atau malam. Tapi lebih ke tujuan kita hidup itu menyadarinya gimana ya Bang. Dan balik lagi setiap orang caranya beda-beda, jamnya bahkan beda-beda. Nah kalau dari pengalaman ya Bang Bung sendiri, mungkin ketika lagi membangun relasi dengan Tuhan, pernah nggak sih Bang mengalami jatuh bangunnya atau terus mungkin sampai sekarang ada saat-saatnya bergumul, tapi gimana cara praktis Abang untuk lebih tetap datang gitu Bang? Iya, sekali lagi ya, memang itu butuh, sekali lagi itu tidak bergantung pada perasaan. Saya termasuk orang yang memang cukup selama dalam banyak hal tuh suka mengandalkan perasaan, tapi saya tahu bahwa dalam hal kedisiplinan bersaat teduh ya dalam konteks percakapan ini, saya nggak mengandalkan perasaan, saya mengandalkan itu tadi ya, saya mulai menyadari bahwa saya membutuhkan Tuhan, dan kebutuhan akan Tuhan itu adalah kebutuhan yang saya nggak bisa dapatkan dari relasi saya dengan yang lain, hanya kepada Tuhan. Itu satu. Lalu yang kedua, saya tetap datang aja. Salah satu hal yang menarik dari main basket adalah ada yang disebut sebagai muscle memory. Jadi ada seorang pemain basket namanya Stephen Curry lah ya. Dia tuh kan dikenal sebagai seorang pemain basket yang sekarang ini poinnya paling tinggi dalam sejarah basket, yang bisa memasukkan menambah poin dengan dia seorang 3-point shooter lah ya. Pemain yang memasukkan bola dengan 3 angka gitu ya. Dia paling tinggi sekarang lah ya. Nah, kenapa dia bisa melakukan itu dalam jumlah ratusan ribu mungkin ya? Karena mungkin
bukan mungkin, tapi karena dia melatih secara disiplin gitu, terus menerus gitu. Mungkin udah ratusan ribu kali dia melakukan hal yang sama walaupun di tempat yang berbeda-beda gitu, tapi melakukan hal yang sama sehingga ada yang disebut sebagai muscle memory. Dan itu yang sebetulnya perlu kita tumbuhkan dalam hubungan kita dengan membentuk itu dulu, sehingga mungkin aja ada rasa bosan, dia juga pasti bosan lah tiap hari gitu ya. Tapi dia merasa bahwa pertama dia punya tujuan. Lalu yang kedua, dia udah membangun itu muscle memory itu dalam dirinya, sehingga akhirnya muscle memory itulah yang membantu dia menjadi seperti sekarang. Saya kira itu juga yang perlu kita lakukan ketika kita dalam konteks relasi kita dengan Tuhan. Mungkin kamu bosan, tapi datang aja sama Tuhan. Mungkin kamu ketika baca nggak ngerti, tapi tetaplah baca. Gitu. Mungkin pembacaanmu bukan lagi diem ketika kamu ngerasa nggak ngerti. Kamu baca dengan bersuara. Misalnya begitu. Atau misalnya katakanlah kamu membacakannya dengan, kok tiba-tiba ada nada ya di dalam telingaku ya gitu ya. Bacaan aja nggak apa-apa, it's okay. That's the part of usaha kita untuk bisa meredam kebosanan. Sampai kemudian nanti Tuhan yang akan membantu kita mengurai sedikit-sedikit rasa bosan tersebut gitu. Karena ingat baik-baik ya, ada satu kalimat yang saya pikir perlu saya sampaikan ya, dari satu buku yang ditulis oleh Oswald Chambers ya. Ini Pengabdianku Bagi Kemuliaan. Ini bagus banget bukunya ya. Jadi ini adalah produksinya DB sebenarnya ya. Dia bilang begini, setiap kali Anda menghadapi kebosanan, jika Anda bangkit dan bersinar, maka tidak peduli apapun yang Anda kerjakan, kemuliaan Allah akan terbit bersinar bersama Anda. Wah, luar biasa. Iya kan? Ini menarik toh? Menarik. Kata-katanya menarik sekali. Jika Anda bangkit dan bersinar, saya memahaminya sebagai kamu nggak berhenti, kamu nggak quit. Kamu tetap jalan, kamu tetap hadapi, kamu tetap lakukan, maka tidak peduli apapun yang Anda kerjakan, kemuliaan Allah akan terbit bersinar bersama Anda. Bahkan apapun yang kita rasakan. Yes. Tetap melakukannya. Tetap melakukan. Wah, ini kesimpulan dari buku itu menarik ya Bang, jadi penutup. Iya, jadi penutup. Iya benar. Aku juga ngerasa ini jadi sesuatu yang mungkin sangat penting untuk kita ingat ya. Everyone bisa menghadapi kebosanan kok gitu. Itu hal yang wajar. Wajar banget. Tapi gitu. Tetap berlatih membentuk muscle memory yang tadi ilustrasinya itu menarik sekali ya Bang. Jadi itu dilakukan, tetap dikerjakan dengan konsisten. Percaya deh, kayak makan aja lah. Kamu suka nggak suka makan tetap kan akhirnya terpelihara sampai sekarang kan, sehat. Gitu deh kira-kira. Luar biasa ya teman-teman, ilustrasi tadi kita kembali diingatkan. Wah, ini mungkin bisa kali Bang kasih kesimpulan untuk teman-teman sobat muda. Ini kita udah di penghujung podcast nih teman-teman. Abang mungkin boleh kasih kesimpulan atau ajakan atau mungkin tips untuk tahun 2024 Bang untuk semua teman-teman sobat muda. Sekalian untuk tutup dalam doa ya Bang. Oke. Untuk teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini, saya cuma ingin mengajak kita kembali menyadari bahwa keberadaan kita di tengah dunia ini bukan kebetulan. Ada tujuan besar Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Dia memanggil kita, menyelamatkan kita, dan menjadikan kita sebagai anaknya. Ya, supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah sudah siapkan untuk kita. Jadi, betapa berharganya kita di hadapan Allah dan betapa besarnya tanggung jawab, kepercayaan, hak istimewa yang Allah mau kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Dan itu kita nggak mungkin lakukan kalau kita nggak punya relasi dengan Tuhan. Jadi tetapkan komitmen dalam diri kita semua bahwa kita akan tetap secara konsisten membangun relasi yang makin akrab dengan Tuhan. Kalau ada di antara kita saat ini yang barangkali sudah melakukannya, saya mau mengencourage kalian untuk terus melakukannya. Tapi kalau yang belum, maka mulailah dari sekarang. Mulailah untuk membangun di tahun 2024. Untuk di tahun 2024. Gitu. Semangat teman-teman untuk terus membangun relasi dengan Tuhan dalam hal apapun. Yes, betul banget. Boleh pimpin kita dalam doa, Bang? Boleh, mari kita berdoa ya. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kami diciptakan unik. Sehingga dalam relasi kami dengan Tuhan, Tuhan bahkan bersedia untuk dan bahkan bersedia menerima dan bahkan bersedia untuk menikmati
relasi yang kami bangun dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena seperti Daud katakan, siapakah kami sehingga Engkau memandang kami? Siapakah kami sehingga Engkau mempedulikan kami? Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terlebih dahulu yang memulai, menginisiasi, membangun relasi dengan kami. Karena kami memang tidak punya kecenderungan untuk berelasi dengan Engkau. Karena itu kami mau mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan tolonglah kami supaya kami disemangati. Roh Kudus yang terus mendorong kami untuk melihat betapa pentingnya kami memiliki relasi dengan Tuhan. Betapa kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Khususnya ketika kami pada akhirnya disadarkan bahwa kehidupan kami bukanlah kebetulan. Ada tujuan-tujuan Allah, ada pekerjaan-pekerjaan besar Allah yang Allah mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena energi, karena kekuatan, kuasa yang kami peroleh, kemampuan yang kami peroleh untuk melakukan semuanya itu sepenuhnya kami peroleh dari Tuhan sendiri. Dari relasi-relasi yang kami bangun dengan Bapa sendiri, dengan Allah sendiri. Kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami bicarakan pada hari ini menolong dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Bungaran untuk sharingnya, luar biasa sekali. Dan terima kasih untuk semua sobat muda yang sudah menonton ataupun mendengarkan podcast ini. Tetap semangat teman-teman untuk melatih dan membangun relasi dengan Tuhan. Walaupun setiap hari kita pasti mendapatkan pergumulan teman-teman. Pokoknya tetap semangat ya, seperti Daud. Kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.